Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat topik kilir lidah sebagai bahasan kajian psikolinguistik. Sebelumnya, kita akan mengulik kembali apa itu psikolinguistik. Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda yang mana masing-masing berdiri sendiri, dengan prosedur dan metode yang masing-masing juga berdiri sendiri. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Yang berbeda adalah objek materialnya. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji tentang perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Psikolinguistik mencoba untuk menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Secara teoritis, tujuan psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat diterangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dalam psikolinguistik terdapat produksi kalimat. Produksi kalimat tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan hanya dapat dilakukan secara tidak langsung. Dengan mengobservasi kalimat yang diujarkan, mencermati bagaimana kalimat itu diujarkan, di mana pembicara senyap, di mana dia ragu, serta kesalahan-kesalahan apa yang dibuat oleh pembicara tersebut. Dalam proses memproduksi sebuah kalimat, juga melibatkan proses psikologis dalam diri manusia. Selain itu, agar dapat menghasilkan sebuah ujaran, keterlibatan organ pengucapan sangat diperlukan, yakni dengan syaraf pendukung dan kondisi psikologis yang dialami oleh pembicara tersebut. Adapun dalam memproduksi sebuah kalimat, seringkali dihubungkan dengan performansi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Noam Chomsky bahwa adanya faktor penyokong dalam sebuah tuturan dalam komunikasi, yakni perlunya kompetensi atau kecakapan linguistik dan performansi atau pelaksanaan dan perlakuan linguistik dalam produksi suatu ujaran, dan berkaitan erat dengan penggunaan bahasa dalam keadaan sesungguhnya yang merujuk pada seperangkat keterampilan dan strategi yang digunakan harus sebaik ia menggunakan kemampuan linguistiknya di dalam produksi dan komprehensi. Fenomena kesalahan produksi ujaran, yakni kilir lidah, merupakan fenomena yang sangat sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terjadi pada teman kita, orang tua kita, dan manusia lainnya sebagai seseorang yang memproduksi ujaran. Kekeliruan tersebut terjadi karena seseorang tidak sempurna dalam memproduksi kata yang sebenarnya ia kehendaki. Orang tersebut memproduksi kata lain, memindah-mindahkan bunyi, atau mengurutkan kata secara keliru. Perlu digarisbawahi jika hal tersebut berbeda dengan kekeliruan afasik, karena kekeliruan afasik adalah kekeliruan yang muncul karena otak terganggu
sehingga menjadi tidak mampu untuk mengucapkan kata yang dikehendaki. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang sebenarnya ia maksudkan. Terdapat dua macam kilir lidah. Pertama, kilir lidah yang disebabkan oleh seleksi yang keliru yang terdiri dari 3 jenis, yaitu seleksi semantik yang keliru, malapropisme, dan campur kata. Kedua, kekeliruan assembling. Kekeliruan assembling adalah bentuk kekeliruan di mana kata-kata yang dipilih sudah benar, tetapi assemblingnya tidak tepat atau salah. Kekeliruan ini terdiri atas 3 jenis, yaitu transposisi, antisipasi, dan perseverasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video percakapan berikut. Kamu dari mana sih? Kok lama banget baru sampai? Iya, aku tadi dari kantor. Dari rumah, terus tuh di jalanan macet. Soalnya ada kecelakaan. Tahu nggak, motornya tuh terguling-guling. Terguling maksudnya? Iya betul. Iya betul. Kamu udah ini nggak? Kamu udah denger lagunya Isyana belum? Yang mana? Yang ini, yang judulnya Terpesona. Tuh kan, kamu tuh salah terus ngomongnya. Untung aku udah temenan lama sama kamu, jadinya tuh paham. Coba kalau orang lain gimana coba? Ya maaf, kan aku juga udah belajar biar bicaranya tuh bener. Bener dari mana ya, masih salah-salah gitu. Kamu udah ini belum? Udah ada inspirasi buat tugas besok belum? Aku udah dapat inspirasinya. Aku sering dapat inspirasinya tuh dari videonya Isyana. Tuh kan, salah-salah lagi. Udah, mau makan dulu. Tungguin. Dari video tersebut terdapat kilir lidah pada beberapa kata. Di antaranya adalah teguling-guling, tersepona, videa, benul, inspirasinya, serta pada kalimat dari kantor, dari rumah. Kata yang pertama adalah teguling-guling. Teguling-guling yang seharusnya diucapkan terguling-guling, yakni menandakan adanya kekeliruan dalam berucap, jenis kekeliruan perseverasi, di mana bunyi R tidak terucapkan akibat kekeliruan assembling, antisipasi terhadap bunyi vokal E di akhir kata sampai E yang justru menghilangkan bunyi R. Apabila kita teliti titik artikulasi konsonan R berada di dental, sementara cara artikulasinya berada di getar. Sangat berbeda dengan vokal E dan E jadi dalam ujaran penutur. Jadi, kemungkinan besar penyebab kekeliruan bunyi yaitu karena bunyi vokal E di akhir kata sampai sebagai sebab hilangnya vokal R pada kata terguling-guling. Kata yang kedua adalah tersepona. Adanya sebuah kilir lidah yakni pada kata tersepona yang seharusnya diujarkan terpesona. Kilir lidah dalam kata tersebut termasuk ke dalam kekeliruan assembling jenis transposisi, di mana
adanya pemindahan fonem atau bunyi konsonan dari satu posisi ke posisi yang lain. Fonem atau bunyi konsonan S dan P mengalami transposisi letak bunyi. Kata yang selanjutnya adalah videanya. Terdapat kilir lidah pada kata videanya yang seharusnya diucapkan videonya. Adanya perubahan segmen pada vokal O menjadi vokal A. Kilir lidah ini terjadi pada letak vokal A dan O yang berada di langit-langit pangkal tenggorokan. Kata yang keempat adalah benul. Terdapat kilir lidah pada kata benul yang seharusnya diucapkan betul. Kata tersebut termasuk kilir lidah di mana fonem T diucapkan dengan fonem N. Kekeliruan ini terjadi salah satunya diakibatkan karena letak titik artikulasi konsonan pada kedua bunyi tersebut, yakni di area dental. Kata yang selanjutnya adalah inspirasanya. Bentuk kilir lidah yakni pada kata inspirasanya yang seharusnya diucapkan dengan inspirasinya mengalami perubahan fonem I menjadi A, yang mana letak produksi bunyi kedua fonem berbeda. Vokal fonem I diproduksi saat lidah berada di posisi yang tinggi sehingga ruang yang dilalui udara dari paru-paru menjadi sempit dan hasil suaranya pun akan melengking tinggi. Berbeda dengan produksi vokal fonem A yang mana letak produksinya yaitu ketika lidah diturunkan dan rongga mulut mulai melebar. Kesalahan yang terakhir terdapat pada kalimat dari kantor. Kok dari kantor? Dari rumah. Terjadi kekeliruan produksi ujaran berupa seleksi semantik yang keliru atau biasa disebut dengan Freudian slips. Kekeliruan wicara yang terjadi ketika tuturan yang keluar bukanlah tuturan yang dikehendaki sejak awal. Penutur bermaksud untuk mengungkapkan bahwa dirinya baru sampai sehabis melakukan perjalanan dari rumah. Namun karena posisinya yang sekarang sudah sampai di kantor, menyebabkan ia terfokus pada kata kantor, dan muncullah kekeliruan seleksi semantik. Namun, penutur pun langsung memperbaiki kekeliruannya tersebut dan mengisinya dengan senyapan terisi. Kilir lidah atau slip of tongue tidak hanya dialami oleh orang-orang awam seperti kita. Beberapa public figure sering mengalami slip of tongue baik di atas panggung atau di depan kamera. Salah satu public figure yang sering tertangkap kamera melakukan slip of tongue adalah Isyana Sarasvati. Isyana Sarasvati merupakan seorang penyanyi muda dan cantik yang memiliki sisi unik yang selalu menjadi perhatian publik. Isyana Sarasvati sering melakukan kekeliruan saat berbicara. Ia sering tidak sengaja memproduksi kata-kata baru dan akhirnya menjadi tren di kalangan anak-anak muda karena dianggap sebagai bahasa gaul. Pada analisis kesalahan produksi ujaran, Isyana Sarasvati ini dilakukan menggunakan teori
8 bentuk kilir lidah yang dikemukakan oleh David W. Carroll. Ia mengklasifikasi bentuk kilir lidah menjadi 8 jenis, yaitu shift atau pergeseran, exchange atau pertukaran, merupakan kekeliruan yang terjadi pada dua huruf atau lebih yang mengalami pertukaran tempat ataupun saling bertukar tempat. Lalu ada preferation atau preferasi, yaitu kekeliruan yang terjadi pada kata yang ada di belakang, dan kebalikan dari preferasi ada anticipation atau antisipasi. Antisipasi berarti pada bagian yang seharusnya muncul di bagian belakang malah muncul terlebih dahulu di bagian lainnya, dan letaknya tidak pada semestinya. Dalam beberapa wawancara, gelar bicara maupun di atas panggung, selalu ada saja kata yang tercampur aduk ataupun terbalik saat Isyana berbicara. Sudah banyak kata yang diproduksi dari kesalahan berujar yang tidak disengaja oleh Isyana Sarasvati. Contohnya afbum, latu mengalana, kalbukan, tersepona, merencakan, inspirasa, dan yang paling fenomenal pada saat itu sampai orang-orang sengaja memakainya dalam percakapan sehari-hari, yaitu benendor dan benul. Perhatikan beberapa cuplikan dari kesalahan penggunaan bahasa dari Isyana Sarasvati. Enggak ada sih. Cuman sih pengen ngelanjutin S2 sih kalau bisa. Tapi hari ini aku ngeluarin single baru. Yang benar. Yang benar. Waduh, Benang Dor. lagu kamu mah enak-enak semua. Salah satu kata Isyana Sarasvati yang terkenal saat tidak sengaja melakukan slip of tongue atau kilir lidah adalah benengdor. Benengdor merupakan kata yang sebenarnya adalah bener dong. Namun karena terdapat huruf N pada kata dong yang bertukar dengan huruf R pada kata benar, yang menjadikannya menjadi kalimat beneng dor, bukan bener dong. Selain itu ada satu kalimat lagi yang menjadikan Isyana Sarasvati sering dikenal sebagai artis yang kalimatnya selalu terbalik-balik, yaitu kata benul. Kata benul termasuk dalam percampuran karena penutur mencampur dua kata yang berbeda namun dengan makna yang sama, yaitu benar dan betul. Penutur melakukan kilir lidah atau tidak sengaja melakukan kilir lidah karena tergesa-gesa untuk mengucapkan kata benar atau betul, dan akhirnya menghasilkan sebuah kata baru yang berasal dari percampuran kata benar dan betul, yaitu benul. Dari analisis kata yang diujarkan oleh Isyana Sarasvati, dapat disimpulkan bahwa alasan terbesar Isyana Sarasvati sering mengalami kilir lidah adalah karena tergesa-gesa saat berbicara. Seperti yang disebutkan oleh Isyana sendiri dalam wawancaranya, kata-kata yang diproduksi dalam pikirannya tidak keluar dengan baik ketika ia ujarkan. Artinya, apa yang ia pikirkan tidak selaras dengan apa yang ia ucapkan, karena ia selalu tergesa-gesa atau terburu-buru saat ingin mengutarakan kalimat.